Terima kasih Mas Randy atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan PSI sekalian. Bagi yang belum kenal saya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rosanur Marjianto dari tim NDC. Menyambung dari materi TikTok saya beberapa waktu lalu, pada kesempatan TikTok minggu ini, saya akan membawakan tema tentang FAQ solar panel atau pertanyaan yang sering ditanyakan tentang solar panel. Nah, tema ini muncul karena setelah saya membawakan materi tentang PLTS beberapa waktu lalu, ada beberapa rekan BSI yang bertanya lebih jauh tentang solar panel ini, yang kemudian saya sadari bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut itu sebenarnya itu mirip dan sering umum ditanyakan oleh orang-orang awam. Nah, untuk materi pertama, yaitu yang pertanyaan pertama adalah apa itu panel surya? Panel surya itu merupakan singkatan dari foto atau yang di cahaya atau voltanik listrik. Panel surya atau PV mengubah cahaya menjadi listrik. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kata cahaya, bukan sinar matahari. Jadi, panel surya itu tetap akan menghasilkan listrik walaupun kondisinya berawan atau bahkan hujan. Tapi memang outputnya akan lebih rendah daripada ketika cahayanya lebih terang atau pada cuaca yang lebih panas. Kemudian yang pertanyaan kedua adalah apa itu inverter? Nah, inverter sendiri adalah berfungsi untuk mengubah arus DC dari panel surya atau baterai menjadi arus AC yang dibutuhkan untuk rumah dan jaringan listrik. Nah, yang perlu diperhatikan adalah output dari baterai dan solar panel itu sendiri adalah berbentuk DC atau listrik searah atau direct current. Nah, itu bila ingin digunakan untuk peralatan listrik untuk misalkan menyalakan TV, kulkas, dan lain sebagainya itu perlu dikonvert dulu menjadi listrik AC atau alternating current. Nah, fungsi dari inverter itu adalah mengubah dari DC tadi menjadi AC. Kecuali kalau misalkan output dari panel surya atau baterai itu akan langsung digunakan untuk beban DC seperti lampu DC atau apa namanya eh, motor listrik yang DC. Nah, itu tidak perlu pakai inverter, bisa langsung diarahkan dengan drivernya saja. Kemudian lanjut ke pertanyaan ketiga. Berapa lama umur pakai panel surya? Nah, ini estimasinya itu sekitar 25 sampai 30 tahun. Dan produsen biasanya memberikan garansi 10 sampai 20 tahun. Nah, kenapa produsen berani memberikan garansi sepanjang itu? Karena pada grafik ini estimasi yang pada panel surya sekitar 30 tahun pemakaian. Nah, pada panel surya saat ini memiliki efisiensi terbaik itu hanya sekitar 20%. Terus lalu nilai efisiensi tersebut akan terus turun secara bertahap seiring penggunaannya dan terpaparnya cahaya yang diterima. Jadi setelah 30 tahun itu bukan berarti panel surya itu rusak dan tidak bisa dipakai, tapi hanya berkurang tingkat efisiensinya. Jadi yang awalnya 20% ini lama-lama ketika sudah terpapar matahari cukup lama, setiap hari kena hujan panas, nah itu dia akan berturun hingga 16%. Ini hanya estimasi saja. Ini sebenarnya tergantung merek dan jenis panel suryanya. Ada yang mono, ada yang polikristalin. Jadi misalkan asumsinya beli baru itu outputnya 100 watt. Nah, maka ketika setelah dipakai lebih dari 20 tahun, tetap akan menghasilkan, tapi hanya sekitar estimasi mungkin 60 watt sampai 70 watt maksimal. Seperti itu. Lanjut, pertanyaan keempat, apakah bisa berfungsi saat cuaca berawan atau hujan? Nah, ini seperti apa namanya? Pertanyaan yang pertama, akan tetap menghasilkan listrik walaupun efisiensinya rendah. Jadi, sebagai contoh pada grafik di slide itu, pada estimasi ini output power hingga sampai 1 megawatt. Nah, ini digambarkan pada cuaca cerah, PV pada garis biru akan mengeluarkan daya maksimalnya pada sekitar jam 12 siang.
di mana cahaya matahari sudah tegak lurus dan matahari paling paling panas dan paling cerah. Nah, itu akan menghasilkan output maksimalnya. Tapi ketika posisi hujan atau berawan, maka akan terjadi fluktuasi. Jadi akan naik turun tergantung berapa besar intensitas cahaya yang masuk ke panel surya itu. Jadi yang perlu di apa namanya perhatikan adalah tetap akan menghasilkan listrik walaupun kecil. Dan bahkan teman-teman bila mau coba ketika malam apa namanya panel surya itu disinari cahaya lampu itu akan tetap menghasilkan listrik walaupun kecil. Jadi tidak harus harus ada sinar matahari langsung. Yang penting ada cahaya akan tetap menghasilkan listrik. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan kelima. Apakah saya perlu mengubah tab saya untuk instalasi panel surya? Seharusnya secara umum itu tidak perlu, tapi eh, bentuk atap itu sangat 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 mempengaruhi ya untuk pemasangan dan output dari panel surya tersebut. Nah, sebagai contoh yang gambar di tengah itu, bila bentuk atapnya itu terlalu banyak sudut yang mengarah ke berbagai arah dan apa namanya luasannya tidak begitu luas, bahkan sepertinya rumit dan terlihat tidak mungkin ya kita pasang panel surya di posisi seperti ini. Nah, ini mungkin akan menjadi PR. Mungkin bisa apa namanya solusinya mungkin bisa menggunakan panel surya yang lebih kecil, tapi ya apa namanya jadinya output powernya lebih kecil, tidak bisa sesuai dengan yang diekspektasikan. Ya, terus belum lagi kalau bidang atapnya itu terlalu miring. Jadi kalau sebenarnya pemasangan panel surya itu tidak boleh terlalu miring, tapi juga tidak boleh datar. Karena ketika terlalu miring itu akan menimbulkan bayangan yang membuat ya, output dari panel surya itu kecil atau menurun. Dan kemudian kalau misalkan dipasang datar, ketika hujan, air itu akan menggenang. Dan dengan genangan itu akan menimbulkan kotoran. Dan ketika tidak kotoran dan air itu tidak segera hilang, maka lama-kelamaan akan kotor, berkerak, dan sehingga perlu dilakukan pembersihan secara lebih intens. Karena yaitu kotoran tidak bisa langsung pergi. Kemudian sebenarnya bentuk atap yang ideal untuk kita pemasangan adalah yang atap rumah yang mengarah ke utara atau ke selatan. Karena kita hidup di daerah Katulistiwa, maka matahari akan lebih sering berada di sisi utara. Pertama di Pulau Jawa karena kita di selatan Katulistiwa, maka matahari akan sering di sebelah utara. Tapi bukan berarti selatan lebih kecil, tapi tetap tetap ada, tapi intensitas maksimal akan tetap ada di sisi utara atap. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah eh, tentang luas bidang atapnya tadi. Ketika misalkan ingin pemilik rumah itu ingin memasang dengan kekuatan sekitar 5 kilowatt gitu. Nah, tapi karena atapnya itu seperti yang digambar di tengah ini, ya, jadi karena ruangannya terlalu kecil, jadi tidak mungkin kita pasang panel-panel yang ukuran besar dipakai di rumah seperti ini. Jadi mungkin akan sedikit repot dan tidak ideal untuk dilakukan pemasangan. Terus lanjut ke pertanyaan ke-6. Terus bagaimana cara merawat panel surya? Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, tidak ada perawatan khusus sebenarnya. Hanya cukup dibersihkan. Karena panel surya itu sifatnya itu pasif, jadi tidak perlu apa namanya arus listrik. Jadi dia malah yang menghasilkan listrik. Jadi hanya perlu dibersihkan. Terus kalau misalkan apa namanya musim hujan, musim hujan itu tidak perlu kita lakukan pembersihan karena otomatis ketika hujan pemasangannya miring, kotoran akan langsung pindah dengan sendirinya. Tapi kalau misalkan musim-musim kemarau atau akhir-akhir ini sudah banyak sekali debu, nah itu mungkin perlu dibersihkan secara manual. Sebenarnya pembersihannya cukup simpel, nggak perlu disikat atau disabun, cuma perlu disemprot air aja. Yang penting apa namanya kotoran itu turun atau misalkan ada noda-noda menempel yang kayak misalnya kotoran burung atau kotoran-kotoran yang apa namanya tidak nggak bisa bersih ketika hanya disiram. Nah itu perlu mungkin agak dilap. Nggak perlu ya kalau misalkan perlu pakai sabun ya monggo nggak apa-apa. Terus karena kenapa ini perlu selalu dibersihkan dan dirawat ya karena tadi akan meningkatkan akan mempengaruhi efisiensi. Jadi kalau kotor dan banyak keraknya itu akan menurunkan efisiensi
seperti itu. Dan untuk perawatan dan pengecekan seluruhnya itu hanya mungkin butuh sekitar 6 bulan sekali atau setahun sekali, yaitu dalam pengecekan baterai sama pengecekan kabel dan inverternya. Jadi kalau misalkan ada kabel yang kendor atau ada yang apa namanya indikasi kabel kemakan tikus dan sebagainya itu perlu dicek. Terus lanjut untuk pertanyaan ketujuh. Nah ini pertanyaan yang mungkin hangat yang banyak ditanyakan ya karena ini mengandung unsur hukum. Nah ini apakah bagaimana dengan perizinan dan regulasi? Sebenarnya itu kalau kita tidak memasukkan listrik produksi ke PLN itu kita tidak perlu melakukan perurusan izin. Yang bentuk perurusan izin hanya ketika kita memasang dengan sistem on grid yang perlu menaati dari Permen ESDM. Nah, ini untuk ESDM yang terbaru pada tahun 2024 nomor 2 ini yang tentang pembangkit listrik tenaga surya atap yang terhubung pada jaringan tenaga listrik pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum. Nah, ini sebenarnya dari apa namanya dari revisi peraturan ini tuh terdapat 3 poin utama yang menjadi headlight. Yang pertama adalah kapasitas pemasangan PLTS atap tidak dibatasi 100% dari daya terpasang PLN, tetapi berdasarkan ketersediaan kuota PLN. Nah, ini karena sebelum ada revisi ini uh, kita sebagai pemasang atau konsumen itu hanya boleh maksimal 100% dari PLN yang kita pasang. Misalkan kita punya listrik di rumah 900 watt. Nah, maksimal kita cuma bisa boleh pasang 900 watt, tidak boleh lebih. Nah, ini dengan adanya revisi ini, jadi boleh kita memasang lebih dari misalkan 900 watt tadi. Terus, nah, untuk tentang berdasarkan ketersediaan kuota PLN, sebenarnya itu tidak didetailkan secara rinci di peraturan ini. Mungkin dari asumsi saya ya ini karena tidak dijelaskan tadi, ini tergantung dari kapasitas trafo di wilayah itu. Jadi misalkan trafo di wilayah itu, misalkan perumahan itu maksimal 50 kilowatt. Nah, maka kuota daerah tersebut dalam satu jaringan itu, dalam satu trafo itu mungkin tidak boleh lebih dari 50 kilowatt. Karena bila apa namanya semua orang memasang panel surya atap yang terhubung dengan PLN dan jika diakumulasikan akan lebih dari 50 kilowatt, maka akan terjadi lonjakan listrik. Lonjakan itu akan sampai 250 volt lebih dan itu akan sangat-sangat membahayakan apa namanya perangkat-perangkat yang ada di rumah. Karena apa bisa menjadi melonjak? Karena dari rumah menghasilkan listrik, dari trafo juga menghasilkan listrik. Jadi ketika listrik itu berkumpul di situ dan trafo terlalu ringan bebannya, maka akan tinggi tegangan yang di rumah-rumah itu. Makanya ada sistem kuota dari PLN dan ini akan berbeda di setiap wilayahnya. Kemudian yang di poin kedua adalah peniadaan mekanisme ekspor impor nilai kelebihan energi listrik dari sistem PLTS atap pelanggan ke jaringan pemegang IUPTLU tidak diperhitungkan dalam penentuan jumlah tagihan listrik pelanggan. Nah, sebelum revisi ini ada namanya menabung untuk tagihan tagihan bulan selanjutnya. Jadi ketika kita melakukan sudah surplus energi atau kita ekspor ke PLN, itu akan dijual dalam bentuk pengurangan tagihan. Jadi misalkan kita punya PLN 1000 watt, tapi kita hanya menggunakan 500. Nah, 500-nya itu akan diberikan ke PLN. Dan kompensasi yang kita terima adalah pengurangan nilai tagihan listrik. Tapi ya tetap PLN nggak mau rugi ya, karena tidak akan nol tagihannya, tapi tetap akan membayar abonemen. Nah, sementara di peraturan yang baru ini, sistem itu dihilangkan. Jadi walaupun kita menjual atau memberikan listrik kita ke PLN, ya kita tidak dapat apapun. Jadi ya seperti memberikan listrik gratis ke PLN. Kemudian yang nomor 3 adalah biaya pengadaan advance meter sebagai pengganti meter KW ekspor impor ditanggung pemegang IPUPTLU. Nah ini di poin ketiga ini memang untuk kita bisa mengekspor listrik ke PLN itu perlu kita mengganti meteran kita yang namanya adalah meteran ekspor impor atau disebut juga Eksim. Nah itu perbedaannya apa dengan meteran yang biasa? Meteran biasa itu sistemnya satu arah.
apalagi ketika kita menggunakan yang pulsa. Nah, ketika ada apa namanya, ada ekspor ke PLN, ketika meteran pulsa itu akan muncul periksa. Nah, itu perlu dilakukan apa namanya perbaikan langsung dari PLN-nya. Kita nggak bisa perbaikan ketika sudah muncul periksa tadi. Itu. Nah, sebenarnya dari peraturan ini sebenarnya saya juga bingung ya, apakah ini akan lebih menguntungkan atau tidak, bisa dengan nilai sendiri. Karena memang dari dulu sampai sekarang itu saya amati revisi-revisinya itu tidak begitu banyak perbedaan, hanya poin-poin kecil aja yang mungkin disesuaikan. Kemudian lanjut lagi ke pertanyaan keempat, apakah instalasi panel panel surya mahal? Ya, jawaban saya adalah mahal atau murah itu relatif. Relatif di sini karena sudut pandang setiap manusia itu berbeda ya. Karena sebagai misalkan ini sebagai gambaran, bila rekan-rekan ingin memasang panel surya, memasang panel surya, bila di rumah punya tagihan PLN-nya itu hanya 450 VA, maka misalkan tagihannya listriknya cuma 100.000 per bulan, lalu tahu estimasi pemasangan misalkan sekitar 1.000 watt itu sekitar 10 sampai 15 juta, pasti akan terlihat mahal. Nah, kenapa saya harus mengeluarkan sampai 10-20 juta saya per bulan cuma 100.000? Nah, tapi akan berbeda ketika kita memiliki pemasangan rumah sekitar 2.200 watt ke atas, atau bahkan punya mobil listrik dengan tagihan bulanan itu sekitar 1 juta plus plus. Maka bila kita memasang sekitar PV 3.000 watt gitu dengan harga estimasi 30 juta, maka akan lebih terlihat masuk akal. Per bulannya pasti akan signifikan mengurangi biaya bulanan listrik itu. Dan dari apa namanya sistem panel surya tersebut juga sifatnya itu scalable ya. Jadi tidak saklek sekali pasang nggak bisa dikembangkan. Nah, itu bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan budget. Jadi misalkan pengen masang dulu iseng-iseng nyoba 500 watt dulu bisa, nanti ke depan bisa ada rezeki lagi, ada lebih lagi, bisa pasang 500 watt lagi dan seterusnya seperti itu. Jadi nggak saklek satu harus 1.000 watt, 2.000 watt gitu enggak. Kemudian lanjut ke pertanyaan ke-9. Bagaimana pengaruh panel surya terhadap tagihan listrik saya? Nah, ini untuk rata-rata itu dengan kapasitas yang ideal ya, sekitar 50-70% penurunan tagihan listrik per bulanan. Ini dalam grafik ini sebelumnya juga saya mohon maaf tidak bisa mensimulasikan dalam bentuk rupiah dan dari PLN langsung, karena jarang sekali ada yang memberikan apa namanya gambaran seperti ini. Nah, ini saya ambil gambar dari grafik dari US yang mana disimulasikan harga listrik per kWh-nya itu pada Juli tahun 2022 sekitar 16,6 sen. Dengan asumsi membayar listrik setiap bulan itu sekitar $2.000. Bila dibandingkan dengan investasi solar panel sebesar $20.000 dan dengan akumulasi biaya listrik selama 20 tahun, maka akan ketemu BEP atau break even point sekitar 10 tahun, tahun ke-10. Dan setelahnya terhitung sebagai keuntungan penghematan dan tidak membayar listrik secara full. Jadi yang perlu diingat dari grafik ini adalah sebuah apa namanya gambaran ideal saja. Dalam kasus nyata mungkin akan fluktuatif karena nilai listrik akan mungkin dari PLN akan naik ataupun turun tergantung PLN-nya. Dan ini mungkin BEP yang diterima pun juga bisa lebih maju atau lebih mundur tergantung apa namanya berbagai macam faktor di lapangan. Tuh. Lanjut untuk pertanyaan ke-10. Apa ada biaya tersembunyi dalam instalasi panel surya? Sebenarnya ada, yaitu adalah penggantian baterai. Kenapa baterai? Karena baterai itu salah satu komponen yang paling tidak bisa diprediksi usianya. Untuk jenis baterai yang paling apa namanya paling panjang klaimnya, yaitu adalah jenis LiPo 4. LiPo 4 itu diklaim bisa sampai 8 tahun. Namun ya karena baterai berbagai macam brand pun tidak ada yang berani mengklaim bahwa dia yang paling lama, paling tahan lama. Bisa lebih cepat atau bahkan lebih lama dari 8 tahun itu. Nah, usia baterai juga itu juga tergantung dari penggunaannya. Bila sering ditempatkan di yang tempat terlalu panas atau kurang bersih atau bahkan sering overload dan overcharge, maka tetap akan mempengaruhi apa namanya usia baterai. Jadi perlu apa namanya
perawatan juga. Tapi baterai itu tidak perlu terlalu apa namanya tidak terlalu intens dalam perawatan. Terutama LiFePo itu sebenarnya baterai kering ya, jadi cukup dibersihkan. Yang penting pemakaiannya wajar. Itu mungkin akan lebih hemat, akan lebih apa namanya tahan lama. Juga banyak juga dijual sekarang baterai-baterai bekas itu bekas-bekas BTS itu yang banyak dipakai penggiat-penggiat panel surya itu juga sebagai apa namanya alternatif juga karena selain harganya murah estimasi mungkin sekitar masih lifetime bisa 4 sampai 5 tahun. Uh, karena lumayan harganya setengah dari harga barunya seperti itu. Kemudian pertanyaan ke-11 adalah berapa banyak panel surya yang saya butuhkan. Sebenarnya itu kembali lagi kebutuhan karena memang tadi sifatnya scalable ya. Misalkan iseng-iseng dulu 500 watt boleh. Jadi nggak ada apa namanya patokan saya butuh berapa panel berapa watt. Tapi yang direkomendasikan adalah minimal satu setengah kali kurang daya PLN yang terpasang. Jadi misalkan kita punya PLN sekitar 900 watt, maka ya minimal 1.500. Syukur-syukur bisa 2.000. Karena sisa dari 900 watt tadi akan digunakan untuk mengecas baterai. Dan mungkin kalau misalkan kita punya beban listrik di atas 900 watt, kita bisa apa namanya handle pakai panel surya itu. Jadi nggak semua pure murni dari PLN. Kemudian lanjut untuk pertanyaan ke-12. Apakah saya masih memerlukan listrik PLN? Tergantung dari jenis topologi dan kelistrikan yang digunakan. Jadi sistem topologi dari panel surya itu ada tiga, off-grid, on-grid, dan hybrid. Off-grid sendiri itu kayak ketika kita tidak perlu apa namanya tidak perlu listrik PLN itu kita hanya perlu apa namanya sistem dari off-grid. Nah, karena off-grid ini lebih cocok ketika kita pemasangannya di daerah-daerah remote, misalkan daerah pertambangan, daerah kebun, atau tambak yang jauh dari jaringan listrik PLN. Nah, kita bisa pakai sistem off-grid, jadi kita tidak perlu listrik PLN lagi. Sedangkan kita misalkan hidupnya di perumahan, hidup di perkotaan, nah itu kita bisa menggunakan sistem hybrid yang apa namanya bisa menggunakan baterai, bisa menggunakan listrik dari PLN, tergantung kapasitas baterainya. Ketika baterai penuh, kita menggunakan baterai. Ketika baterainya habis, kita backup ke PLN. Nah, sedangkan yang on-grid ini lebih cocok untuk di daerah-daerah perkotaan yang jarang listriknya mati, karena on-grid ini dia sistemnya lebih ke penghematan dan tidak menggunakan baterai. Jadi sistem on-grid juga dia sangat-sangat memerlukan listrik PLN karena kalau nggak ada listrik PLN, sistem on-grid itu nggak bisa nyala. Begitu. Jadi uh, tergantung dari sistem pemasangan yang diinginkan. Terus ke pertanyaan ke-13 ya adalah skema pemasangan yang cocok. Nah, dari ketiga tadi, skema pemasangan yang cocok apa yang bisa rekan-rekan kalian gunakan adalah tergantung sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama adalah sistem on-grid itu lebih cocok untuk penghematan saja karena dia nggak ada baterai. Dia langsung diinjeksikan ke listrik PLN. Jadi ketika sudah diinjeksikan itu, jadi sebagian penggunaan listrik dari PLN akan di-backup oleh panel surya. Ketika misalkan kita menggunakan listrik itu sekitar 500 watt. Nah, PV kita itu menghasilkan sekitar 200 watt. Maka 200 wattnya dari 500 itu akan di-backup oleh panel surya sehingga listrik dari PLN hanya 300 watt dan pastinya akan lebih menghemat tagihan bulanan. Sedangkan bila kita butuh backup, mungkin seperti tadi di daerah tambang, di daerah kebun atau di tambak-tambak itu yang jauh dari listrik PLN, nah kita bisa menggunakan sistem off-grid. Jadi kita tidak perlu narik listrik panjang-panjang dari PLN, langganan PLN. Nah ini kita bisa menggunakan sistem off-grid. Ini juga sebagai alternatif ketika kita pengganti genset. Karena ketika kita genset kan kita perlu ngisi solar, ganti oli, sering manasin. Nah ini kita sebagai alternatifnya bisa menggunakan sistem off-grid. Kemudian ketika kita ingin dua-duanya, kita ingin hemat tapi juga ingin backup ketika listrik mati. Nah, makanya kita bisa menggunakan hybrid. Nah, hybrid ini dia itu terkoneksi dengan listrik PLN tapi juga terkoneksi dengan baterai. Jadi tinggal apa baterainya aja. Baterainya penuh, dia pakai baterai. Ketika baterainya habis, dia pindah ke PLN. Tapi kebanyakan orang sekarang itu lebih suka untuk hybrid karena itu tadi karena pemasangannya di perkotaan dia butuh backup listrik ketika mati listrik. Nah, dia kebanyakan menggunakan sistem hybrid.
Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan ke-14. Masuk ke sudah mulai ke teknis ya. Seberapa besar kabel yang saya perlu gunakan? Ini mungkin banyak orang salah kaprah ya tentang menggunakan kabel di panel surya. Karena terbiasa memasang listrik untuk keperluan rumah di mana listriknya itu berjenis AC. Nah, itu karena sistem DC itu bersifatnya, output dari panel surya itu sifatnya DC. Nah, DC itu sifatnya itu satu arah dan memiliki nilai loss parameternya lebih tinggi daripada listrik AC. Nah, itu salah satu alasan ya kenapa listrik jaringan PLN itu menggunakan listrik AC. Karena selain kemudahan untuk naik dan menurunkan tegangan, dia listrik DC pun juga untuk transmisi jarak jauh itu sangat-sangat tinggi lossnya. Nah, ini pada tabel yang saya jelaskan ini estimasi untuk rekomendasi kabel yang eh, akan digunakan. Tapi itu panjang panjang estimasi ini adalah positif ditambah negatif. Jadi misalkan panjang dari PV ke baterai itu 5 meter, maka hitungannya bukan pakai 5 meter tapi pakai 10 meter karena 5 meter positif, 5 meter negatif. Jadi dihitungnya panjang closed loop-nya secara keseluruhan. Terus saya juga itu pernah cerita dari Pak Andri, itu beliau itu pernah ngecas listrik mobil listrik di rumahnya, terus kabelnya panas. Nah mungkin beliau juga katanya sudah mengikuti buku buku pedoman dan rekomendasi dari pabrikan ukuran kabelnya itu ya minimal segitu, tapi kok masih panas. Dan akhirnya beliau itu mengganti ukuran kabel yang lebih besar dan ternyata itu cukup membantu karena mungkin panas itu akan sangat mempengaruhi efisiensi dan mungkin akan sangat berisiko kebakaran. Nah, dari masalah dari Pak Andri tadi mungkin bisa apa namanya em, bentuk tadi meningkatkan ukuran kabel menjadi lebih besar dan apa namanya dan mengestimasi panjang kabelnya. Ketika panjang kabelnya mungkin sampai 20 meter, maka akan perlu ukuran kabel yang lebih besar dibandingkan kita menggunakan sistem yang di bawah 5 meter. Jadi akan lebih baik menggunakan kabel yang lebih besar daripada yang direkomendasikan. Misalkan dalam kita butuh panjang kabel 30 kita butuh panjang kabel 5 meter dengan ampere sekitar 30 ampere. Makanya di tabel ini kita hanya butuh kabel 10 mm persegi. Tapi akan lebih baik kita menggunakan kabel 16 mili karena selain uh, lebih aman, karena juga ketika kita ke depan ingin mengupgrade ke sistem yang lebih besar, nah kita tidak perlu mengganti kabel secara keseluruhan, jadi kita bisa tetap menggunakan kabel yang lama, gitu. Kemudian lanjut ke pertanyaan ke-15 adalah jenis kabel apa yang bisa digunakan untuk panel surya. Sebenarnya itu untuk panel surya itu ada namanya tinted copper, yaitu kabel tembaga yang diselimuti apa namanya timah. Jadi kelebihan dari sistem apa kabel ini adalah mudah disolder, konduktivitasnya bagus, anti korosif dan durable. Nah, kenapa bisa durable? Karena timah itu dia anti anti karat ya, anti korosif. Jadi ketika kabel itu kena panas, kena hujan, itu akan lebih awet. Belum lagi untuk tinted copper ini biasanya itu apa namanya selaputnya itu atau pelindungnya itu di apa namanya di double. Jadi ada sisi luar sama sisi dalam. Sisi luar itu lebih keras untuk menahan cuaca, yang dalam itu uh, apa namanya kloset biasa. Jadi untuk pemasangan outdoor lebih baik menggunakan tinted copper. Sedangkan untuk yang indoor kita bisa menggunakan pure copper seperti kabel-kabel yang dijual di pasaran pada umumnya. Nah, ini memiliki apa namanya memiliki keuntungan utama adalah pada better conductivity, tapi lemah ketika korosif dan oksidasi karena tadi tidak ada tinted coppernya. Jadi mungkin ketika digunakan terlalu lama atau malah dipaksakan jadi kabel outdoor, maka istilah Inggrisnya itu ngefong gitu. Jadi kabelnya lebih cepat ngefong kalau kita menggunakan pure copper ini. Dan jenis kabel yang ketiga adalah CCA atau copper clad aluminium. Ini sebenarnya itu kabel aluminium yang diselimuti oleh tembaga. Jadi kabel aluminium itu sering digunakan untuk PLN ya, untuk kabel-kabel SR sama kabel di tiang listrik itu menggunakan aluminium.
Salah satu-satunya yang menjadi nilai plus dari aluminium, kabel aluminium adalah harganya murah sama ringan. Jadi mungkin untuk instalasi rumah itu ya, itu sangat-sangat tidak disarankan menggunakan jenis aluminium, yaitu karena apa namanya, ya walaupun murah tapi dia efisiensinya rendah, nilai lossnya tinggi, per meternya lebih tinggi, gitu. Kemudian lanjut ke pertanyaan 16. Kira-kira baterai sebesar itu cukup berapa jam? Nah ini pertanyaan juga yang sering pertanyaan muncul adalah relatif tergantung beban pemakaian dan kapasitas panel suryanya. Jadi seperti pada grafik ini, biasanya itu baterai hanya digunakan ketika malam hari, dimulai ketika sore sampai habis baterainya. Karena ketika siang itu baterai hanya digunakan untuk mengecas, sementara uh, beban akan di backup oleh panel surya sendiri. Nah, ini berapa lamanya sebenarnya yaitu tergantung bebannya. Saya pernah nyoba untuk kapasitas baterai 100 watt 100 ampere hour 48 watt 48 volt itu sekitar berarti kan 4,8 kilowatt hour. Nah, itu dengan beban sekitar 500 watt itu sekitar 6 sampai 7 jam bertahan sampai sekitar 20% baterai. Jadi misalkan rekan-rekan rumahnya sampai 1000 watt itu mungkin bisa didobel atau ditambah lebih banyak lagi baterai agar semalaman itu di backup oleh baterai. Kita tidak perlu menggunakan listrik PLN lagi. Tapi ya konsekuensinya dengan lebih banyaknya baterai, maka akan lebih banyak kebutuhan PV-nya juga. Karena semakin besar baterai, maka daya untuk mengecas itu akan lebih besar lagi. Tuh. Lanjut pertanyaan ke-17. Benefit apa yang bisa saya dapatkan dari pemasangan panel surya ini? Yang pertama jelas adalah kemandirian energi. Kita tidak tergantung lagi terhadap listrik PLN. Bila listrik PLN padam, maka tidak perlu khawatir, bahkan dapat menggantikan genset. Jadi listrik rumah tetap menyala, tapi tidak ada suara berisik dari mesin. Nah, selain itu juga kan akan bebas dari perawatan genset tersebut seperti bensin dan ganti oli. Kemudian yang kedua adalah menyalurkan hobi. Karena saya temui di beberapa forum itu ada beberapa orang yang memasang panel surya itu memang karena ingin menyalurkan kegabutannya. Orang-orang gabut ini itu selain ingin menyalurkan hobi, dia apa namanya memiliki peluang bisnis juga. Karena dari kita memasang panel surya itu kadang kita yang punya skill untuk apa namanya ngoprek-ngoprek. Nah, kita bisa membuat apa namanya SCC atau inverter sendiri. Jadi ketika kita sudah bisa membuat STC sama interval sendiri, nah itu bisa menjadi nilai jual. Jadi kita bisa menjual ke masyarakat luas. Yang ketiga adalah membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Ini jelas tujuan utama dari pemasangan panel surya adalah untuk mengurangi gas rumah kaca dan menggunakan energi terbarukan. Kemudian pertanyaan yang terakhir, karena mungkin masih banyak pertanyaan lain. Yang terakhir adalah apa bisa diaplikasikan di industri atau data center? Jawabannya bisa. Nah, ini pada ilustrasi yang saya berikan ini, ilustrasi yang terbaik yang bisa saya temukan di internet karena jarang ya apa namanya pemasangan itu di industri atau data center. Nah, berikut ada untuk ilustrasi 384 volt, 3 fasa dengan kekuatan maksimal 48 kilowatt. Sistemnya off-grid, tapi dari gambar ini lebih cocok untuk sistem hybrid ya, karena dia terhubung dengan power grid dari PLN. Ini yang membedakan dari sistem rumahan pada umumnya adalah penggunaan untuk inverter 3 fasa. Jadi untuk rumahan itu cukup menggunakan inverter satu fasa dan kapasitasnya itu mungkin maksimal 20.000 watt lah ya untuk yang satu fasa. Nah, untuk sementara untuk yang 3 fasa ini nilainya sangat-sangat besar ya. Mungkin start formnya sekitar 30 kilowatt karena memang untuk beban berat. Nah, ini sebagai contoh ini 48 kilowatt. Yang membedakan lagi dari sistem rumahan adalah tentunya menggunakan baterai dan panel surya yang lebih besar. Karena sampai 48 kilowatt maka minimal baterai yang digunakan ya tidak cuma 8 atau 10 ya, bisa sampai 20 bahkan 30. Dan panel surya yang dipasang pun juga nggak cuma 5 pcs 10 pcs, mungkin bisa sampai 64 pcs gitu. Tergantung juga dari jenis panel suryanya.
Kemudian, oke, mungkin cukup sekian dari presentasi TikTok saya pada pagi hari ini.